Lillahi jalla wa ala wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina nabiyil mustafa ar-rasulil mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin sahibid darajatil ulya wal qudwatil asma sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ihi wa man ittaba'al huda. Amma ba'du fa ya ma'asyiral muslimin wal muslimat as-shaimin was-shaimat, para bapak ibu sedaya jamaah rawatib Masjid Jami saha sedaya pegiat pengaosan ingkang kawula mulyakaken, saha mugi-mugi tansah pinaringan derajat ingkang mulya ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, pinaringan derajat ingkang mulya ngarsanipun Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mulya ing dunya, mulya ing akhirat, mulya ing nalika sakratul maut, nalika barzakh, mulya sedaya insyaallah, pinaringan husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala jami'in niyat as-salihah wa ala mana masyayikhuna wa asatiduna wa ala mana wa abauna wa ummahatuna wa ajdaduna wa jaddatuna wa ala mana muallifu hadzal kitab mukhtasar as-sirah an-nabawiyyah al-imam Abdurrahman bin Muhammad bin Ali ad-Dibai al-Yamani asy-Syafi'i usulihi wa furu'ihim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azamatu was-sultanu lillah wal qudratu wal 'izzatu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yawm ila kulli khair wa na'udzu bika an ajtariha fihi su'an aw ajruhu ila muslimin aw yajruhu ahadun ilaina. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qila man yakful hadhihi dhurratal yatimah allati la tujadu laha qimah. Qalat at-tuyur nahnu nakfuluhu wa naghtanimu himmatahu al-'azimah. Qalat al-wuhush nahnu awla bidhalika likay nanala syarafahu wa ta'zimah.
qila ya ma'syaral umam uskunu fa inna Allah qad hakama fi sabiqi hikmatihi al-qadimah bi anna nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakunu radi'an li hamimatil halima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah nyata-nyata tiba di muka bumi, telah dilahirkan oleh Sayyidatu Aminah bintu Wahab, maka kemudian terjadilah dialog imajinatif antara para malaikat dengan seluruh lapisan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala tentang respon dan sikap mereka terhadap kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadilah dialog itu dengan para makhluk, malaikat, jin dan binatang, seluruh penduduk bumi dan langit. Qila man yakulu hadhihi dzurratal yatim. Para malaikat bertanya, siapakah di antara anda semua yang hendak mengasuh, merawat ini anak yatim? Allati la tujadul hakimah, jelas-jelas merupakan anak, seorang anak yang tiada tara harganya. Qalati quyur nahnu naqbuluhu wa naghtami himmatahul azim. Semua makhluk merespon positif, termasuk burung-burung. Burung-burung berkata dengan bahasa mereka, kamilah wahai malaikat yang akan mengasuhnya, dan kamilah yang akan panen semangatnya yang agung. Qalatil wuhush nahnu aula bidzalik likay nalala syarafahu wa ta'zimah. Bersahutlah binatang-binatang besar. Tentu ini yang menjawab pada kerajaan daripada makhluk-makhluk tersebut. Misalnya yang ditawari malaikat, ya kerajaan malaikat, raja mereka. Burung, tentu raja burung, burung yang besar-besar. Demikian pula binatang buas adalah raja-raja daripada binatang buas. Kata mereka, kamilah yang lebih berhak untuk merawatnya agar kami semua mendapat derajat kemuliaan dan keagungannya. Setelah semua ditawari dan merespon untuk merebut, qila, malaikat pun lalu berkata, ya ma'syarul umam uskunu, wahai sekalian semua para makhluk umat, umat itu menyangkut umat manusia maupun umat bukan manusia. Ya ma'syarul umam, wahai sekalian para umat, umat burung, umat binatang buas, umat manusia, manusia juga berebut. Fa inna Allah qad hakama fi sabiqi hikmatihil qadimah bi anna nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yakunu radi'an li halimatil halim. Kata para malaikat, baiklah anda sekarang diam, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mendahulukan suratan takdirnya bahwa Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah ditetapkan sebagai susuan bagi seorang ibu yang bernama Halimah, Halimatul Halimah, yaitu seorang ibu yang sangat bijaksana. Halimah itu namanya, Halimah juga julukannya. Al-Halim, Al-Halim itu artinya bijak arif, yang santun, Halim. Abdul Halim, hamba Allah yang maha santun. Abdul Halim ini karena perempuan Halimah. Yakunu rabi'an li halimatal halimah. Dia telah ditetapkan berdasarkan surat takdir yang telah ditetapkan bahwa Muhammad merupakan anak susu bagi seorang ibu yang bijak arif, yaitu Ibu Halimah. Tsumma arada anhu maradi'ul ins
lima sabaqa fi dhayyil ghaib minas sa'adati li Halimati binti Abi Du'aib. Maka kemudian berpalinglah setelah diberi ucapan bahwa ini telah menjadi ketetapan Allah, merupakan susuan daripada Sayyidatuna Halimah. Sehingga para marabi'ul ins, semua tukang-tukang susu, istilahnya dukun susu, minal insi, dari segenap manusia, mereka berhenti, berpaling, diam, lima sabaqa fi dhayyil ghaib, karena memang sudah terdahulu daripada suratan takdir Allah Subhanahu wa taala, minas sa'adatil Halimah binti Abi Du'aib, karena ini merupakan bunga kebahagiaan bagi si ibu Halimah binti Abi Du'aib, yaitu ibu Halimah putri daripada Abi Du'aib. Abi Du'aib ini julukan ayahnya, nama aslinya adalah Abdullah ibnul Harith dari Bani Sa'ad, dari suku Bani Sa'ad. Tinggalnya di daerah Taif, lebih sana lagi. Disebutkan di dalam kitab tarikh, manaziluhum fawqa Taif. Taif itu kira-kira 100 kilo dari kota Makkah. Jadi agak jauh juga. Jadi kalau 100 kilo ini dari Gresik kira-kira ke Malang. Dan yang datang ini dari beberapa ibu asuh, ibu susu ya, ibu yang memang profesinya menyusui anak, karena dianggap sebagai pekerjaan, mereka berebut. Dan yang disusui itu bukan hanya satu, kan hanya satu, bisa satu ibu itu bisa 2-3 anak atau berapa, wallahu a'lam. Oleh karena itu di dalam Islam selain disebut sebagai saudara kandung, ada saudara sesusu yang mempunyai resiko-resiko hukum, konsekuensi hukum yang sama dengan saudara kandung, sama. Justru saudara angkat ini tidak punya hak apa-apa dan tidak punya konsekuensi hukum. Yang punya konsekuensi hukum itu saudara itu 3. 1 saudara kandung, 2 saudara sesusu, 3 saudara pripen. Apa istilahnya? Ya, saudara yang terhubung oleh istri kita. Nah, di sini kemudian para ibu berdiam, berpaling, karena sudah tahu bahwa ini merupakan hak daripada Siti Halimah binti Abi Du'aib, yang ternyata datangnya paling jauh, kira-kira begitu. Falamma waqa'a nabraha alaih badarat musli'atan ilaih. Ketika menjatuhkan pandangan si Halimah kepada bayi yang lahir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bersegeralah ia mengambilnya. Wa wada'atu fi hijriha, kemudian di pangkunya, ditaruhnya di pangkuannya. Wa dammathu ila sadriha, kemudian ditempelkan ke dadanya. Setelah ditempelkan di dada, fahasyalah mutabassima, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bayi yang bernama Muhammad itu kemudian memberikan senyumannya. Bayi tapi sudah senyum. Kharaja min saghlihi nurun lahiqa minas sama. Lahiqa bis sama. Maka keluarlah dari wajahnya itu. Kalau saghrun ini kan hidung, tapi ia menyebutkan satu organ tubuh, tapi yang dimaksud adalah seluruh daripada bagian daripada organ tubuh. Sehingga fakharaja min saghrihi nurun lahiqa fis sama. Kemudian keluarlah, terpencarlah dari wajahnya itu cahaya yang mencorong ke langit. Fahamaltu ila rahliha, setelah beberapa saat kemudian dibawalah bayi Muhammad ini ke
kendaraannya. Ya, ke amalannya waktu itu ya tentu naik mungkin kereta onta. Ya. Wartahalat bihi ila ahliha, kemudian berangkatlah ia untuk pulang menuju keluarganya. Falamma wasalat bihi ila muqamiha, maka ketika si Halimah dengan membawa bayi Muhammad ini sampai ke tempat tinggalnya, ayanat barakatuhu ala aghnamiha, ia menyaksikan keberkahan dari kedatangan bayi ini, keberkahan-keberkahan kehidupan pada piaraannya, ala aghnamiha, khususnya pada kambing-kambing yang ia pelihara. Wa kanat kullu yawmin tara min burhana, setiap hari tidak pernah berhenti terus melihat tentang tanda-tanda keagungan daripada si bayi. Wa tarfa'u lahu qadran wa syana, dan mengangkat bayi yang hendak mengangkat derajat daripada Halimah binti Abi Du'aib. Halimatus Sa'diyah, disebut Sa'diyah karena bahagia. Sa'diyah itu artinya bahagia. Halimatus Sa'diyah nama aslinya adalah Halimah binti Abi Du'aib. Lebih asli lagi, nama asli ayahnya adalah Halimah binti Abdullah ibnul Harith dari suku Bani Sa'ad. Dari suku Bani Sa'ad. Hatta daraja fi hullatil lutfi wal awan wa dakhala baina ikhwatihi ma'as sibyan, sehingga masuklah bayi yang bernama Muhammad itu fi hullatil lutfi wal aman, dalam pangkuan yang penuh dengan kelembutan dan keamanan, kenyamanan. Wa dakhala baina ikhwatihi ma'as sibyan, dan masuklah bayi Muhammad berserta saudara-saudara sesucunya yang sebelumnya memang sudah menjadi asuhan daripada Ibu Halimatus Sa'diyah ma'asibyan, yaitu para bayi-bayi yang lain. Jadi Rasulullah Muhammad tidak sendirian di situ. Wa dakhala baina ikhwatihi ma'asibyan, maka bergabunglah bayi Muhammad dengan bayi-bayi yang lain yang ada di situ, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bayi yang bernama Muhammad ini menjadi nyaman di situ. Kalau di dalam kitab Sintud Durar itu disebutkan wa baqiya indaha fi hadanatiha wa zawjiha sanatain, sampai 2 tahun Rasulullah diasuh mengasuh susu ibu Siti Halimah ini sampai 2 tahun. Tatalaqqa min barakatihi wa ajaib mu'jizatihi ma taqarru bil ain. Ini kalau redaksi Sintud Durar. Redaksi Syaraful Anam lain lagi. Yang pada intinya adalah menunjukkan bahwa betapa buah hati yang ada di antara bayi-bayi yang diasuhnya itu ada pada satu di antara bayi itu yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beberapa waktu, 2 tahun kemudian, Muhammad telah semakin menunjukkan perkembangan yang pesat, baik secara fisik maupun non fisik, mempunyai kekayaan yang luar biasa. Kalau dalam catatan Sintud Durar, fakana yashibbu fil yawm shabab as-sabiy fi syahr. Perkembangan bayi yang bernama Muhammad itu perkembangan 1 hari sama dengan perkembangan bayi yang lain 1 bulan. Beda 1 bulan. Jadi perkembangan 2 hari 2 bulan. Perkembangan 1 bulan bisa 1 tahun. Ya. Jadi umur 1 bulan seperti umur 1 tahun. Sehingga di samping kagum, takjub, dan bahagia, Ibu Halimah ini takut juga. Takut. Karena takut, lebih-lebih ketika di antara peristiwa yang disaksikan, wa yadhhar alaihi fi sibah
min syarafil kamal ma yashhadu lahu bi annahu sayyidu waladi Adam wala fakhr. Banyak hal yang menunjukkan perkembangan bayi ini bahwa ini memang sayyidu waladi Adam, jadi penghulunya para umat manusia. Kalau dalam hadis itu Rasulullah SAW bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Saya ini pemimpin seluruh umat manusia. Wala fakhr. Saya membuat pernyataan seperti ini bukan karena sombong. Jadi itu terlihat dan tampak sejak perkembangan bayi. Karena takutnya akhirnya sampai 2 tahun dikembalikan oleh Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah kepada ibunya. Pada saat itu sudah terjadi peristiwa. Peristiwa apa? Ya, peristiwa pembedahan dada yang dialami Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya 2 tahun ini kan sudah bermain sedikit-sedikit sudah jalan, sudah lari umur 2 tahun. Ya karena perkembangannya 2 tahun sama dengan berapa berarti? Kalau menurut catatan Simtud Duror, perkembangan 1 bulan sama dengan 1 tahun. Perkembangan 1 hari sama dengan 1 bulan. 1 bulan sama dengan 1 tahun. 2 tahun berarti pengertiannya, daya tangkapnya, dan kelincahannya itu seperti 20 tahun. Ya kira-kira begitu, walaupun nggak pas mungkin dalam segi apanya. Ya fisiknya mungkin tetap seperti bayi 2 tahun, tapi kok pintar sembarang. Sehingga pada saat itu juga lah yang tercatat peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya pada saat itu ketika berkumpul dengan para anak kecil yang lain, tentu anak kecil yang paling pintar hingga dibelah, sehingga anak-anak kecil ketakutan dan lari ke ibu-ibu mereka, melaporkan Muhammad sudah dibunuh, Muhammad dibunuh orang tadi, dibelah dadanya dan seterusnya. Akhirnya dikembalikanlah Sayyidatuna Rasulullah SAW ke ibunya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa bainama huwa na'in anil awtan. Ya. Ya betul. فبينما هو ذات يوم نائم عن الأوطان إذ أقبل عليه 3 نفر كأن وجوههم الشمس والقمر فانطلق الصبيان هربا وقف النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا فأضجعه على الأرض إضجاعا خفيفا وشقوا بطنه شقا لطيفا. Pada suatu hari ketika anak kecil Muhammad main agak jauh dari keramaian, ternyata didatangi oleh 3 orang. 3 orang ini malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan 1 lagi yang masih dipersengketakan namanya. Ka'anna wajahum asy-syamsu wal qamar. Ketiga-tiga mereka ini ya luar biasa, seperti matahari atau seperti bulan. Famtalaqa sibyanu haraba, maka berlarilah bayi-bayi yang ada di sekitar Muhammad. Tetapi wa wafaqafan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kecil yang bernama Muhammad tetap berdiri tegap, muta'ajjibah, heran kok ada orang hebat padangnya koyok ngene. Nah, yang lain lari semua. Ternyata 3 itu adalah malaikat yang memang justru yang dituju kepada sekumpulan anak-anak kecil tadi adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ajahu al-ardi ija'an la khafifa. Maka kemudian 3 malaikat itu membaringkan Muhammad di atas bumi.
ijaan khafifah, dengan merebahkannya secara ringan, secara pelan. Wa basyaqqu batnahu syaqqal latifah, kemudian membelah perutnya dengan pembelahan yang lembut. Tsumma akhraju qalba sayyidi waladi adnan wa syarahu bisikil ihsan wa naza'u minhu abwa syaitan wa malahu bil hilmi wal ilmi wal yaqini wal ridwan wa adu ila makani. Faqamal Habibu sallallahu alaihi wasallam sawiyan kama kan. Kemudian tiga orang ini yang ternyata malaikat mengeluarkan, membelah dan mengeluarkan hati yang disebut dengan segumpal daging di dalam manusia. Jadi ini bukan belahan rohani, tapi jasmani, kelihatan. Jadi yang bersihkan ini adalah juga fisik yang tembus kepada non fisik. Kenapa? Ini nyatanya diriwayatkan oleh suatu hadis, disaksikan oleh anak-anak. Fa'adja'uhu 'alal ardi ija'an latifah, thumma akhraju qalba sayyidi waladi adnan. Kemudian mengeluarkan sejenak hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarahu bisikil ihsan. Kemudian membelahnya hati tersebut bisikil ihsan, dengan kebaikan-kebaikan yang laksana laksana pisau, dibelah dengan pisau. Pisaunya pisau kebaikan. Wa naza'u min hawa syaitan, kemudian dikeluarkan bagian-bagian yang kotor. Kata malaikat Jibril dalam hadis itu disebutkan hadza habdus syaitan minka. Inilah sifat-sifat kesetanan yang ada dalam dalam fisik bayi, anak kecil yang bernama Muhammad. Kemudian diganti wa mala'uhu bil hilmi wal ilmi wal yaqini wal ridwan. Digantinya sifat hablu syaitan tersebut dengan sifat kasih, sifat bijak, keteguhan, dan kerelaan. Rela itu maksudnya ya jembari hati, ini ridwan. Wa adu ila makanihi faqama al-habibu sallallahu alaihi wasallam sawiyan kama kan. Kemudian para malaikat yang tiga tadi mengembalikan hati tersebut sebagaimana semula. Maka berdirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tegap sebagaimana keadaan sebelumnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Karena ada peristiwa seperti ini membuat takut Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Faqalatil malaikatu ya Habibur Rahman, law alimta ma yuradu bika minal khair la arafta qadra manzilatika 'alal ghair. Para malaikat kemudian komen, dawuh, napa? Ya Habibur Rahman, wahai Muhammad kekasih Allah, andaikan kamu tahu tentang apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kebaikan-kebaikan kelak, maka engkau akan sudah bangga dan bahagia sejak sekarang. Tapi Kanjeng Nabi kan jarang paham. Wazzatta farahan wa surura wa bahjatan wa nura. Dan engkau niscaya, andaikan kamu paham, niscaya akan lebih-lebih bergembira dan bersukaria dengan kedudukan itu. Ya Muhammad, wahai Muhammad, absyir faqad nusyirat fil kainat a'lamu ulumik. Wahai Muhammad, berbahagialah engkau karena telah dihamparkan di seluruh alam semesta a'lamu ulumik, simbol-simbol ketinggian ilmumu. Wa tabasyaratil makhluqat biqudumi, dan saling bersambut para makhluk-makhluk Allah dengan kedatanganmu. Walam yabqa syai'un mimma khalaqallahu ta'ala illa ja'a li amrika tali'a. Dan tidak ada yang tersisa dari seluruh makhluk-makhluk Allah itu
kecuali datang keharibaanmu ta'ian, dalam keadaan taat, berharap perintah. Walima qalika sami'a, walima qalatika sami'a, dan mereka datang dengan penuh pendengaran yang siap mendengarkan sabdamu. Contohnya, fasadikal ba'ir, akan datang kepadamu ba'ir, kuda. Bilimamika yastajir, dengan kebijakanmu dan keadilanmu ia meminta meminta perlindungan. Ini ba'ir ini bisa kuda, bisa onta. Kemarin sudah saya ceritakan sepintas hadis yang menerangkan tentang onta ya, di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian minta keadilan. Ini ya Rasulullah, ini ya Muhammad, saya diperlakukan dengan keadaan kurang makan tapi kelewatan beban. Ngeluh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasadikal ba'ir bilimamika yastajir wa dhabbul ghazal yashadani laka birrisal. Abab biawa wal ghazalah apa kijang yashhadani laka birrisalah, menyampaikan juga kesaksian tentang kerasulanmu. Wasyajar wal qamul adzib yantiquna bi nubuwwatika an qarib, demikian juga pepohonan, bulan, serigala, simbol dari beberapa binatang. Yantiquna bi nubuwwatika an qarib, mereka akan berkata, yang bersaksi tentang kenabianmu an qarib, sebentar lagi. Ini kan waktu kecil Rasulullah. Ini ucapan para malaikat ketika setelah membelah dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan engkau tahu tentang kedudukanmu yang sedemikian rupa, akan disaksikan oleh berbagai lapisan makhluk tentang kenabianmu, akan ditunduki oleh berbagai makhluk tentang sabda dan perintah-perintahmu. Mereka akan mendatangimu, berharap kebijakanmu, yang ngeluh, ya nangis, ya kemarin. Itu bukan cerita kosong. Jadi kemarin kita sampaikan hadis yang menceritakan tentang kayu kering yang sudah diletakkan di dalam masjid untuk tempat duduknya Rasulullah, untuk pegangannya Rasulullah ketika berkhutbah. Ternyata ketika berpindah ke mimbar, nangis, ngeluh, merintih. Kata Rasulullah, andaikan aku tidak elus dan suruh dia diam, maka ia akan mengeluh ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tapi kemudian dielus oleh Rasulullah, kemudian diam, kemudian memerintahkan kepada para sahabat untuk mendem, menanam pohon ini, ditanam ke dalam bumi. Ini semua merupakan peristiwa-peristiwa kelak yang akan engkau alami, wahai Muhammad. Wa markabukal buraq, kendaraanmu itu bukan onta, bukan kuda, tapi buraq, yang nyata-nyata secara masyhur dalam berbagai riwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi kendaraan buraq. Kalau tadi ketika bayi, perkembangan bayinya dalam sehari seperti sebulan, dalam sebulan seperti setahun, maka perjalanannya yang ditempuh berbulan-bulan pada zaman itu hanya ditempuh beberapa detik, bukan satu malam, bukan setengah malam. Kata Jibah, "Tsumma arudduhu minal arsy qabla ayyab brudal fars." Rasulullah kembali dari Isra Mi'raj itu, tempat tidurnya belum dingin. Kayak panjenengan tangi tahajud, ya, wudu, sholat, balik ke tempat tidur belum dingin. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa markabul qalburaq, kendaraanmu buraq. Ila jamalika mustaq,
dan mereka para makhluk selalu merindukan kebaikanmu, keindahanmu wahai Muhammad. Wa Jibrilu syahu cuma ketika qad ta'lam dzikrika bil afaq, dan Jibril dengan kekuasaannya, kepala malaikat, telah mengiklankan, telah mengumumkan dengan menyebut asmamu fil afaq, dalam seluruh lapisan langit. Wal qamaru ma'murun laka bil insyiqaq, dan kelak ini cerita yang akan datang. Wal qamaru, sedangkan bulan juga akan mengalami terbelah berdasarkan perintahmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa kullu man fil kauni mustashawwiqun li dhuhurik muntadhirun li isyraqi nurik wa bainal habibu sallallahu alaihi wasallam munsitun li sama'i tilkal asbah wajhuhu mutahallilun kanuris sabah id aqbalat halimatu mu'linatan bisiyah taqul wa gharibah faqalatil malaikatu ya Muhammad ma anta bi gharib. Masih dalam kaitan peristiwa Rasulullah dibelah dan ucapan malaikat yang sedemikian rupa, kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, wa kullu man fil kauni mutasyawwiqun li dhuhuri, semua yang ada di alam ini selalu merindukan kedatanganmu wahai Muhammad. Muntazirun li isyraqi nuri, menunggu-nunggu tentang pancaran sinarmu. Fa bainal habib munsitun li sima'i tilkal asbah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ternyata masih ucapan para malaikat tadi. Fa bainal habibu sallallahu alaihi wasallam munsitun li sima'i tilkal asbah, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perhatian dan mendengarkan ucapan para malaikat tadi, setelah dibelah dalam keadaan kecil, setelah dibelah kemudian dikasih tahu, kon ero zaman yang akan datang wahai Muhammad, engkau akan punya kedudukan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apa namanya? Id akbalat halimatun, ternyata tadi anak-anak yang melarikan dari 3 malaikat itu kedengaran beritanya oleh Sayyidatuna Halimah. Id akbalat halimatu mu'linatan bisyia, kemudian datanglah Halimah melihat Rasulullah kok sendirian, tapi sudah selesai operasinya. Taqul wa gharibah, taqul wa gharibah, alangkah apa nih gharibah di sini? Adoy, taqul wa gharibah, loh, adoy ya Muhammad, kamu kok kesini, kok nggak seperti yang lain? Faqalatil malaikatu ya Muhammad ma anta bi gharib, maka malaikat pun berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ma anta bi gharib, tidak, engkau tidak asing, engkau tidak jauh, engkau dekat. Bal anta minallahi qarib, bahkan engkau sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anta lahu safiyyun wa habib, dan engkaulah hamba Allah yang maha bersih dan maha dicintai. Qalat Halimah wa wahidah, Halimah pun lalu berkata, kok ijenan ya Muhammad, apa kok ijenan? Wa wahidah, kok sendirian di sini, tempatnya jauh, sendirian. Faqalatil malaikah, kemudian malaikat menjawab, ya Muhammad ma anta biwahid, wahai Muhammad, tidaklah engkau sendirian. Bal anta sahibut ta'yid, melainkan engkau merupakan pemilik kekuatan. Wa anisukal hamidul majid, sedangkan kekasihmu adalah Allah yang maha terpuji dan maha agung. Wa ikhwanuka minal malaikati wa ahli tauhid, sedangkan rekan-rekanmu yang menemanimu
engkau jelas tidak sendirian. Kepanikanmu adalah minal malaikati, para malaikat, wa ahli tauhid, dan makhluk-makhluk yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalat Halimah wa yatimah, berkata lagi Ibu Halimah yang menyusui, ya Allah sakno ere anak yatim, cak adohe ya ijenan gak duwe kanca. Dijawab semua oleh para malaikat dengan kata-kata tadi. Halimah wa yatimah, qalat Halimah wa yatimah, saknoe bayi yatim. Faqalatil malaikatullahi darruka min yatim fa inna qadraka indallahi azim. Kata malaikat, tidak, Muhammad yang kecil ini tidak yatim. Lillahi darruka, amat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ampun nomor terus niki. Nggih. Niki nggih terus nek anu apa nggih pun mboten ngomong. Niki seru niki ceritanya. Falamma ra'at wa Halimatu saliman al ahwa. Nggih. Oh, saya ringkas saja ceritanya. Ketika Sayyidatuna Halimah pada kelanjutannya menyaksikan secara kasat mata bahwa anak kecil si Muhammad ini telah terselamatkan dari bahaya. Ya bahaya orang tiga tadi. Kita kan sama tidak tahu. Muhammad juga tidak tahu, Halimah juga tidak tahu, bayi-bayi dan ibu-ibu yang dilapori para anak-anak tadi juga tidak tahu. Tapi ketika disaksikan ternyata Muhammad bisa pulang lagi ke pangkuan Halimatus Sa'diyah dalam keadaan tenang, aman, raja'at bihi masruratan al, sehingga kembalilah dalam keadaan bahagia. Nah, pada saat itulah lalu Halimah bercerita kepada sejumlah orang ngerti. Kan saat itu kan ada orang ngerti. Siapa? Mereka ahlu Taurat, ahlu Zabur, ahlul Injil, ya, yang memang ahlul kitab. Apa? Kata Halimah cerita, ini. Kata para orang ngerti tadi. Ini aro'aita fil yaqadati am fil manam. Afil yaqadati ra'aita hadza am fil manam. Kamu menyaksikan peristiwa-peristiwa ini wahai Halimah. Apakah engkau dalam keadaan tidur atau dalam keadaan terjaga? Faqal wa hurmatil malikil alam syahadtum kifahan la asyukku fi dzalika wala ubab. Tidak, sama sekali tidak. Sama sekali tidak samar, sama sekali jelas, kasat mata saya saksikan. Nah, maka kata para orang-orang yang mengerti tadi, ketahuilah bahwa ini yang datang Jibril dan beberapa dan dua temannya yang membersihkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaika yanzil Jibril wa ala bisatil quddi khatibukal jalil wa man dalladhi yahsul ma hawaita min tafdil wa an ba'di wasfi ma'naka yaqsuru lisanul madhi tawil. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sampun nggih. Oke, niki terusaken wakana singkat. Niki pertemuannya koyo emek kesangkas tinggal. Nggih. Sisa masuk satu pertemuan atau dua pertemuan. Nggih, buat terserah kita semua. Nggih. Nggih. Nggih, niki mawon ingkang saged kita pelajari. Mudah-mudahan sirah Nabawiyah, kisah-kisah kenabian dan perjalanan kerasulan yang kita baca tadi menambahkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seyogianya kita tingkatkan sholawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi pinaringan rezeki
mahabbatur rasul wa mahabbatu ashabur rasul wa mahabbatu alu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tariqil aghyar wa bil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Allahumma rabbana fa'alna bima 'allamtana wa bi'ilmina alladhi yanfa'una rabbana iftah 'alaina rahmatak wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dayni wa qahri ar-rijal. Allahumma hdina bi hudak waj'alna man sari fi ridak wa la tawallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa aswak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Faqul subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin celeng khatam terus diterusaken kapan?